Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Mustika Indreswari, NIM 18043049. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video webinar presentasi untuk menjawab pertanyaan di buku Kelly, di buku Balzan, dan di buku Laudon. Adapun tujuan dan maksud pembuatan video ini ialah untuk melengkapi tugas sistem informasi manajemen pada minggu ke-7. Saya langsung masuk ke pertanyaan pertama di buku Kelly. Diskusikan berbagai cara membayar online di B2C. Metode mana yang akan dipilih dan mengapa? B2C adalah bisnis ke ekonomi konsumen, di mana bisnis menjual langsung ke konsumen di internet. Bisnis ini dapat menjadi perpanjangan dari bisnis fisik yang merambah ke bisnis elektronik atau bisnis yang didirikan khusus untuk bisnis online. Karena transaksi bisnis ini dilakukan melalui internet, bagaimana pembeli atau pelanggan membayar bisnis ini? Beberapa metode yang bisa digunakan antara lain, yang pertama ada electronic funds transfer, yang kedua ada electronic bill presentment and payment, yang ketiga ada micropayment, yang keempat ada electronic check, yang kelima ada purchasing e-card, yang keenam ada smart cash, yang ketujuh ada person to person. Menurut pendapat saya, metode pembayaran yang paling baik ialah smart cash, karena walau harus dipantau dengan cermat oleh pengguna, metode ini masih tergolong cara yang termudah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan bisnis elektronik dan risikonya pun jauh lebih rendah. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, diskusikan batasan utama e-commerce. Manakah dari batasan berikut yang kemungkinan besar akan hilang dan mengapa? E-commerce memiliki beberapa batasan yang membatasi pertumbuhan dan penerimaannya di dunia bisnis. Dalam aspek teknologi, salah satu keterbatasannya adalah tidak adanya standar keamanan yang diterima secara universal. Selain itu, banyak negara yang kurang berkembang memiliki bandwidth yang tidak mencukupi yang menyebabkan akses ke web menjadi mahal. Dalam aspek non-teknologi, batasan termasuk bisnis yang memandang e-commerce sebagai tidak aman, memiliki masalah hukum yang belum terpecahkan, dan kurangnya penjual dan pembeli. Namun, keterbatasan teknologi akan menjadi yang pertama hilang, karena masalah dapat diselesaikan seiring waktu dengan keunggulan teknologi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, diskusikan alasan untuk memiliki beberapa model bisnis EC. Karena dunia bisnis telah menjadi global, baik itu bekerja dengan orang lain di seluruh dunia atau membeli produk dari belahan dunia lain, bisnis pun perlu beradaptasi dengan konsep globalisasi. Memiliki beberapa model bisnis, e-commerce memungkinkan konsumen dan penjual untuk membuat proses pertukaran menjadi sederhana, yang menciptakan kesuksesan bagi perusahaan-perusahaan ini dan membuat konsumen tetap puas. Selanjutnya, saya masuk ke pertanyaan di buku Balzan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah perbedaan antara sustaining technology and disruptive technology? Yang pertama, kita membahas disruptive technology. Disruptive technology or innovation adalah tentang perubahan, kebaruan, perbedaan. Inovasi yang mengganggu menciptakan produk baru dan pasar baru, serta menunjukkan nilai baru untuk sesuatu yang tidak diketahui, diinginkan, atau hilang oleh konsumen. Disruptive teknologi ini tidak dibuat dalam kerangka kerja yang ada, melainkan dengan mengidentifikasi peluang baru dan mengubah percakapan seputar teknologi dan inovasi. Selanjutnya, sustaining technology. Sustaining technology ini mengacu pada jenis inovasi yang memungkinkan bisnis mempertahankan basis pelanggan mereka saat ini dan meningkatkan produk yang ada. Teknologi baru yang mendorong peningkatan kinerja produk disebut dengan teknologi berkelanjutan.
Sustaining teknologi ini pada dasarnya adalah perusahaan yang meningkatkan produk mereka dan bersaing dengan organisasi lain yang menyediakan layanan serupa dalam perlombaan tentang siapa yang memiliki teknologi terbaik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara e-business dan e-commerce? Yang pertama kita bahas tentang e-business. Dalam e-business mengacu pada melakukan semua jenis kegiatan bisnis melalui internet. Kegiatannya mencakup pengadaan bahan baku atau barang, edukasi pelanggan, kegiatan penyediaan jual beli produk, melakukan transaksi moneter dan lain-lain melalui internet. E-business lebih sesuai dalam konteks business to business atau B2B. E-business sendiri adalah konsep yang luas dan dianggap sebagai superset dari e-commerce. Selanjutnya kita membahas e-commerce. E-commerce mengacu pada melakukan aktivitas komersial online, transaksi melalui internet. Ini mencakup aktivitas seperti membeli dan menjual produk, melakukan transaksi moneter dan lain-lain melalui internet. E-commerce lebih sesuai dalam konteks business to customer atau B2C. E-commerce adalah konsep yang sempit dan dianggap sebagai bagian dari e-business. Jadi, dapat disimpulkan, e-commerce ini mengacu pada transaksi komersial online, sedangkan e-business mengacu pada semua jenis bisnis online. E-commerce termasuk dalam cakupan e-business. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apakah manfaat dari tantangan terkait dengan e-business? Manfaat e-business meliputi yang pertama sangat mudah diakses, yang kedua memperluas jangkauan global, yang ketiga membuka pasar baru, yang keempat mengurangi biaya, yang kelima meningkatkan operasi, yang keenam meningkatkan efektivitas, dan yang ketujuh meningkatkan loyalitas pelanggan. Tantangan e-business antara lain, yang pertama memanfaatkan sistem yang ada, yang kedua mengidentifikasi segmen pasar terbatas, yang ketiga mengelola kepercayaan konsumen, yang keempat memastikan perlindungan konsumen, yang kelima mematuhi perpajakan. Selanjutnya saya masuk untuk pertanyaan studi kasus di buku Laudon. Untuk pertanyaan yang pertama, analyze Uber using the competitive forces and value chain models. What is its competitive advantage? Uber sendiri pada dasarnya adalah hasil dari globalisasi dan peningkatan teknologi informasi di seluruh dunia. Uber pada dasarnya adalah aplikasi yang menyesuaikan pasokan pasar dengan permintaan dalam layanan taksi dan sekaligus mengurangi inefisiensi yang ada pada sistem. Keunggulan kompetitif Uber antara lain yaitu memiliki kepemimpinan biaya yang rendah, yang berarti biaya lebih rendah daripada taksi. Selanjutnya memiliki diferensiasi produk, karena Uber menyediakan platform berbasis smartphone yang tidak seperti taksi, yang memungkinkan masyarakat yang menginginkan layanan untuk menemukan penyedia yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini sangat mengubah kenyamanan dan pengalaman pelanggan, karena ini adalah alternatif yang cepat, andal, dan nyaman untuk layanan taksi. Ini juga memperkuat keintiman pelanggan karena Uber menggunakan platform berbasis ponsel cerdas yang mengembangkan ikatan dan loyalitas yang kuat dengan pelanggan. Uber mengandalkan ulasan pengguna tentang pengemudi dan pengalaman berkendara untuk mengidentifikasi pengemudi yang bermasalah dan urusan pengemudi dari pelanggan untuk mengidentifikasi penumpang yang bermasalah. Untuk pertanyaan yang kedua, what is the relationship between information technology and Uber's business model? Explain your answer. Model bisnis Uber difokuskan pada pengumpulan dan interpretasi informasi, ketika TI berfokus pada peningkatan arus informasi dan menyatukan area fungsional yang berbeda guna meningkatkan kinerja, produktivitas, dan efisiensi. Strategi bisnis Uber selaras dengan tindakan yang sama.
Perusahaan mengumpulkan data melalui aplikasi, menafsirkan informasi, dan menyediakan layanan yang lebih efisien daripada layanan standar. Uber menggunakan teknologi informasi untuk selangkah lebih maju dan menyediakan apa yang diinginkan dan disukai pelanggan dengan menganalisis data untuk meningkatkan layanan. Kemungkinan besar Uber tidak akan ada tanpa teknologi informasi sepenuhnya, karena tanpa menggunakan sistem teknologi informasi, Uber tidak akan memiliki aplikasi yang berkembang dengan baik dengan jutaan penggunanya. Pertanyaan yang ketiga, how disruptive is Uber? Uber harus diperhitungkan sebagai salah satu perusahaan yang paling mengganggu di abad ini, sejauh ia mengubah sepenuhnya industri kendaraan dan membawa persaingan baru ke dalam dunia industri transportasi. Uber mengganggu pasar dengan menyediakan platform berbasis digital dengan harga yang lebih murah dan berkendara yang lebih cepat, dan secara otomatis mendominasi industri kabin. Keuntungan lain menggunakan Uber adalah kenyamanan, karena orang-orang memiliki pilihan untuk memesan lebih awal atau memilih kesepakatan yang lebih murah dan menunggu lebih lama. Namun, ada anggapan bahwa Uber mungkin akan kehilangan pelanggan karena pelanggan merasa khawatir tentang keamanan informasi pribadi mereka. Untuk pertanyaan yang terakhir, is Uber a viable business? Explain your answer. Menurut saya, Uber adalah bisnis yang layak untuk saat ini. Namun, ada tanda tanya besar untuk kesejahteraan masa depan. Uber kehilangan reputasi baik karena di masa lalu Uber tidak melindungi informasi pribadi, serta banyak faktor lain yang membuat mereka kehilangan reputasi baik. Saat ini, banyak orang yang fokus untuk menjadi ramah lingkungan, dan Uber ingin membuat mereka mempersiapkan sesuatu untuk itu, karena semakin banyak orang yang memilih alternatif menggunakan mobil untuk mengurangi jejak mereka. Uber juga kehilangan reputasi terkait tunjangan karyawan, karena banyak karyawan yang kehilangan permintaan di daerah mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan gaji. Lebih lanjut, pertumbuhan Uber juga telah melambat, sementara biayanya tidak turun. Mereka belum mendapatkan untung. Hal ini mengkhawatirkan dan tidak menjanjikan mengingat mikroekonomi pada saat sekarang ini. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.